Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan Perempuan Sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah Dr. Reza Broto Asmoro, tak hanya seorang dokter, tapi juga seorang model dan presenter. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat kita semua ya. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya juga. Iya. Dok, bisa cerita nih belakangan ini sedang sibuk apa saja? Sibuk apa aja ya? Tetap ya, yang paling penting ngurusin keluarga di rumah. Jadi ibu dari 2 anak sama ngurusin suami. Terus juga kerjaan sih masih jalan di bidang kesehatan, terus edukasi publik paling banyak, brand activation juga. Wah, terus sekali ya. ngurusin sosial media, ngurusin konten YouTube, ya gitu-gitu sih. Iya. Nah, bisa cerita nih dok, apa sih tantangannya kalau kita berkarir sebagai dokter ya? Kan tentunya sebelumnya pernah ya mengalami masa-masa yang kayaknya berat, tapi setelah itu dilalui bisa. Di dunia kedokteran nih ya, waktu mau jadi dokter tantangan utamanya kedisiplinan sih pastinya, karena belajar, tugas, terus praktek itu harus dijalanin barengan dan banyak banget yang harus difokusin tapi juga tanggung jawabnya banyak, jadi kayak harus disiplin sama waktu, harus disiplin sama belajar gitu, itu sih tantangannya. Kadang kan tetap pengen bersosialisasi gitu kan, tetap pengen main gitu. Jadi dulu tuh, wah kayaknya kayak bener-bener harus bisa strict gitu, ngikutin jadwal yang udah dibuat, timeline yang udah dibuat, itu sih. Ternyata dokter juga tertarik ya, terjun juga sebagai dokter kecantikan ya? Saya tuh praktek di estetik dari 2010, jadi waktu itu begitu lulus kedokteran, terus sempat praktek di rumah sakit segala macam. Di kesempatan lain ngambil kursus-kursus segala macam. Terus pernah ngambil kursus estetik, kok di sini seru ya, menyenangkan banget gitu. Zaman belum hits kayaknya ya. Belum hits waktu itu ya? Iya, klinik kecantikan kayaknya masih jarang gitu. Iya. Terus ya udah begitu didalemin, praktek di situ, oh ternyata emang suka nih karena akhirnya bisa kepake kan buat diri sendiri, buat keluarga, buat mama gitu ya. Terus kita kayak enjoy, makin dalam belajar, oh makin banyak banget yang menarik di situ. Ya udah akhirnya sejak 2010 ke sini makin banyak ternyata klinik estetik ya, semuanya yang berkaitan sama itu. Makin terjun ke organisasi, saya juga di Perdaweri, jadi wah makin kesini makin menarik dan emang jadi suka dong. Jadi suka ya? Tapi kalau jadi dokter itu kan pernah ya terlibat dalam sebagai tim ahli forensik ya? Waktu Suko ya? Nah yang paling serem tuh waktu ngapain ya? Enggak, sebenarnya waktu itu memang praktek di salah satu rumah sakit yang ternyata kita waktu itu dapat banyak kasus yang berkaitan sama kasus terorisme, kasus kecelakaan gitu ya. Nah di situ waktu itu saya bergabung 2009 ya, bergabung ke tim DVI, Disaster Victim Identification Indonesia, DVI tim Indonesia. Di situ banyak gabungan personil dari kepolisian, dari juga non Polri gitu ya. Waktu itu dari dokter forensiknya, ada dokter umum, ada dokter gigi untuk lihat ronsen giginya, ada orang-orang laboratorium, segala macam lini, antropologi juga ada di situ lah. Nah di dalam tim itu saya juga sempat ikut sampai ke level manajemennya. Di situ belajar tentang ya bagaimana penanganan kalau terjadi disaster atau terjadi kasus terorisme. Nah waktu itu juga banyak akhirnya ikut membantulah dalam berbagai kasus termasuk Sukhoi itu gitu ya. Justru karena awalnya memang saya prakteknya di situ, jadi suka ya. Jadi memang wah kayaknya dulu kebanyakan nonton CSI kayaknya. Terus sih kok menarik banget bisa bantu orang dalam sisi yang lain gitu kan. Karena kan kalau dalam kasus disaster gitu saya bisa apa ya? Oh ya paling nggak kan bisa bantu di situ. Kasus apa terorisme kita bisa bela negara dan di situ gitu sih. Cuma sekarang memang lebih banyak dilingkupi oleh Polri ya, jadi nggak ikut lagi, nggak join lagi. Sejak menikah akhirnya mulai
nggak banyak berkecimpung di situ. Iya, iya. Lalu masih tertarik untuk menjadi dokter spesialis? Pernah nyoba, cuma sekarang umurnya udah lewat Udah ya. lewat. Pernah nyoba, tapi ternyata memang jalannya nggak di situ. Udah beberapa kali nyoba masuk, ya ada aja gitu ya kendalanya. Mungkin memang nggak di situ ya. Mungkin Tuhan ingin menyempatkan saya di tempat yang lain gitu seperti sekarang. Iya, iya. Dan dokter sendiri kan talentanya banyak ya. Aduh, amin amin ya. Terus juga sebagai presenter, sebagai model aktif ya sekarang juga ya. Sampai Justru sekarang. awalnya kayaknya dari model dari ya. model sampai dari sekarang model, jadi model. tertarik akhirnya ke kedokteran, masuk kedokteran. Nah di situ juga ada momen lucu tuh, life changing experience juga tuh Mbak. Okay. Jadi waktu itu saya sempat gabung sama agensi modeling besar di Indonesia waktu lulus SMA, waktu akhir-akhir SMA lah. Nah pas lulus itu saya harus menentukan sikap, mau tetap di modeling atau masuk kuliah kedokteran. Nggak bisa nih dua-duanya katanya. Saya nggak dikasih kesempatan untuk coba jalanin dua-duanya. Kenapa harus milih dalam hati saya kan? But then again, ternyata memang sudah jalannya kayak gitu ya. Kayaknya Tuhan udah nyuruh saya untuk tetap fokus di dunia kedokteran. And then, ya udah sampai sekarang deh. Ternyata bisa aja kok dijalanin dua-duanya gitu ya. Mau nggak mau ujung-ujungnya ke entertain lagi. Terus tiba-tiba tawaran modeling juga kerja sama dengan banyak brand fashion gitu. Jadi ya dijalanin aja deh. Iya, tantangan terbesar. Apa nih? Kalau kita bicara tantangan dalam baik berkarir maupun sebagai dokter ataupun sebagai dunia entertain, tantangan terberat itu seperti apa ya? Apa ya tantangan terberat ya? Time management sih. Time management. Buat saya ya. Iya. Paling nggak kan saya tetap punya janji untuk fokus dengan keluarga dulu nih. Jadi ketika saya nikah sama suami dulu, ya janjinya saya tetap mengutamakan keluarga. Meskipun dia dari awal udah ngasih izin ya, suami saya ngasih izin, pokoknya boleh tetap harus melanjutkan karir. Karena ini kan yang sudah di-build. Waktu itu saya ketemu dia juga saya udah kerja, udah praktek 2 tempat segala macam, terus menikah gitu. Dengan berbagai perjalanan hidup, dia tetap kasih kesempatan saya untuk berkarir. Nah, tapi saya juga punya janji ya, walaupun berkarir tetap ya keluarga jangan sampai terlupakan. Gitu sih. Jadi ya sekarang yang paling penting time management. Gimana caranya bisa menyelaraskan kedua hal itu gitu. Dunia karir maupun dunia keluarga. Itu menjadi tantangan berat juga sih untuk banyak perempuan sukses lainnya ya. Nah, kalau time sebenarnya kita bisa menurut dokter ya, pengalaman pribadi juga dan melihat sekeliling, kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebenarnya bisa sukses di keluarga dan pekerjaannya. Insya Allah bisa. Nah, biasanya apa tuh yang agak susah diaturnya tuh? Ketika ada tawaran yang sangat menarik di dunia kerjaan, tapi di satu sisi lagi ada acara keluarga nih. Nah, kayaknya itu ya. Tapi ya balik lagi, momen sama keluarga itu kayaknya once in a lifetime. Kalau kerjaan tuh menurut saya kayak, ya udah kalau jodoh nggak akan kemana. Karena kalau anak, suami kayaknya waktu tak bisa kembali gitu ya. Sekali mereka misalnya ini as simple as kayak besok ini anak-anak ada school concert gitu kan ya. Harus hadir dong. Harus hadir dong ya, as a mother yang mereka udah latihan kayak apa gitu kan. Tapi di sisi misalnya saya lagi ada tawaran kerjaan yang menarik banget gitu ya. Ini saya tunggu-tunggu nih sebenarnya. Tapi kalau kerjaan menurut saya ya udah, yang penting saya udah coba, kalau nggak bisa datang ya udah, kalau jodoh nggak akan kemana kok. Kalau rezeki emang udah diatur kalau sama Tuhan gitu. Jadi udah saya utamakan presence saya dan support saya untuk keluarga. Gitu sih contohnya. Ya, berarti memang prioritas keluarga sangat penting ya. Buat saya sih. Dan anak-anak kan juga butuh perhatiannya. Betul, itu dia. Tapi tentunya juga disupport oleh ada support system yang Alhamdulillah sih selama ini support sistemnya luar biasa. Suami saya pastinya, mama saya juga, terus juga ada caretakernya mereka setiap hari gitu. Usianya berapa aja ya? Sekarang udah 9 dan 6 tahun. 6 tahun, wow, masa-masa butuh perhatian. Itu dia, lagi banyak kegiatan juga di sekolahnya tuh. Tapi suami juga disuruh jaga dong. Iya pastinya. Enaknya dia kayak temen ya. Jadi, kayak temen ya?
tahu banget gitu. Oke, ketika lagi ada sports day di sekolah gitu. Oh iya, dia akan luangin waktu pasti untuk ikut kayak gitu. Iya. Kebetulan suami juga pengusaha sih ya. Iya, jadi masih bisa fleksibel. Fleksibel ya. Nah, itu ya audiens ya. Sebenarnya kita bisa ya. Ya, insya Allah bisa. Mengatur ya, perempuan itu bisa juga berkarir di berbagai pekerjaan dan keluarga juga sukses. Oke, Dok. Lalu pengen tahu nih, kita juga apa sih tips sehat dan cantik dari dokter nih? Setiap orang pasti punya kebutuhan yang beda-beda ya. Kalau untuk treatment estetik, sebenarnya menurut saya sih support untuk orang-orang punya tindakan estetik sesuai yang mereka butuhkan. Karena bagaimanapun juga itu kan menunjang kepercayaan diri. Saya tuh banyak banget pasien yang kebantu karena perubahan estetiknya terus berubah dalam segala hal. Saya pernah punya pasien yang waktu itu dia mukanya jerawatan banget, terus juga nggak pede. Jadi dia itu untuk ketemu sama orang baru gitu ya, untuk punya pacar aja tuh nggak pede sama dirinya sendiri. And then simple dengan perawatan estetik yang dia lakukan gitu ya. Dan dia nggak lama dia mulai membuka diri, dia udah bisa mulai ketemu pasangannya, dan ternyata nggak lama dari situ dia menikah. Ya itu sesuatu yang life changing ya menurut saya. Terus ada lagi misalnya dia sama ini nggak pernah perhatiin penampilannya gitu ya, terus juga kayaknya tuh kusam, kerut gitu. Terus jadi ketika dia di kantor dia nggak pede. Jadi untuk presentasi di depan klien, di depan bosnya, dia kayak yaudah temennya aja deh, dia temennya aja gitu. And then kita mulai ngobrol, terus and then lakukan treatment ini itu. Dia bilang, kok saya jadi suka ya ngelihat saya, dia bilang kan. Akhirnya dia belajar untuk level up dirinya, belajar presentasi segala macam untuk tampil. Akhirnya sekarang di karirnya meningkat dengan hal simpel kayak gitu. Ternyata itu penting, kepercayaan diri terhadap diri sendiri dengan penampilan luar. Ya tentu pasti harus ada dukungan dari dalam ya. Tapi estetik pun ternyata tidak lagi terlepas dari keseharian yang kita butuhkan gitu. Karena memang semua orang kan punya kepercayaan diri yang harus dipupuk ya. Ya either dengan skill, dengan penampilan luar gitu. Tapi kalau tips dari saya apa ya? Tips dari saya pastinya cantik luar dalam dong, Dok ya. Cantik luar dalam ya, harus paripurna. Paripurna ya. Paripurna. Kalau bisa sih hidup sehat dulu. Hidup sehat, kalau saya sering bilangnya kalau udah sehat bonusnya cantik loh. Gitu. Jadi tetap harus jaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, hindari rokok, hindari alkohol, terus juga harus olahraga banyak yang rutin. Iya, seminggu diatur nih jadwalnya biar semuanya bisa terjalani dengan baik gitu kan. Terus harus punya keselarasan dalam mental. Nah, bicara mental penting banget ya penting di zaman banget. Sekarang ini. Nah, bagaimana Dok ya? Kan kehidupan kita ini di zaman sekarang ya Dok, banyak dari sisi fisik aja ya, kita banyak yang terkena obesitas, makanan-makanan yang tidak sehat, lalu kita juga secara mental juga zaman sekarang tidak mudah ya dengan tantangan-tantangan ini. Itu bagaimana nih Dok memanage ini semua? Intinya sih PHBS ya. PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya kita definisikan sehat itu apa? Sehat itu fisik dan juga mental dan juga sosial. Jadi 3 hal itu harus benar-benar seimbang. Physically kita ya tadi yang udah disebut ya, dari makanannya segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin pola makan, tadi dibilang, ya kan banyak makan nggak sehat, yang bikin... Tapi menggiurkan ya. Itu kan sebenarnya balik lagi ke diri kita ya. Banyak kok makanan sehat yang enak sebenarnya. Karena kalau kita misalnya mau milih makanan, itu sebenarnya tanggung jawab kita. Mau kita ke pasar, mau kita belanja di online, mau kita beli ke restoran, itu kan sebenarnya milih menu kita juga ya. Jadi balik lagi ke mindset kita. Sebenarnya kita mau pilih makanan yang enak doang atau enak dan sehat gitu kan. Terus habis itu olahraga segala macam sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kesukaan juga gitu ya. Karena kalau udah suka ntar nggak kerasa kayak olahraga kok. Kayaknya udah passion aja, senang kan kayak punya me time gitu kan, lagi olahraga. Kalau udah semuanya jalan, mentalnya juga pasti akan kebawa. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau ternyata dengan makan enak,
terus misalnya social life kita jalan, terus juga olahraganya enak, itu hormon-hormon happy kita tuh keluar semua. Ya? Kadang-kadang mikirnya, aduh nih kok saya stres banget sih kerjaan di kantor gitu ya, atau beban kuliah yang berat banget, apa segala macam. Ini hidup yang lain balance nggak sih? Apakah hormon stresnya aja nih yang dipupuk gitu? Sedangkan kita nggak nyempetin olahraga, nggak milih makan yang sehat, nggak berteman gitu ya, nggak bersosialisasi, hahaha, ketemu orang. Karena itu ternyata juga mensupport itu. Jadi harus balance nih hormon-hormon happy sama hormon stresnya tuh jangan sampai satu yang berlebihan. Balance aja supaya kita punya itu tadi yang sering lagi hits dibahas di mana-mana. Work-life balance. Work-life balance. Iya. Ya, kesulitan apapun pasti bisa kita cari jalan keluar ya. Pasti ada solusi ya. Anak-anak juga ya. Kalau dilihat langsing-langsing sih putra-putrinya dokter ya. Dijaga ya pola makan. Mereka mau ya. Iya. Masih kecil soalnya. Alhamdulillah sih dari kecil mereka makanannya masih sampai sekarang saya buat sendiri ya, masak sendiri. Karena memang sebenarnya basicnya bukan gara-gara gimana, karena mereka alerginya banyak banget, Mbak. Oh gitu? Jadi dari bayi itu saya udah experience anak bayi kejang tanpa sebab yang ternyata alergi makanan yang banyak banget gitu. Jadi sampai sekarang mereka masih kayak ngikutin strict diet untuk food elimination. Jadi beberapa makanan yang nggak bisa mereka makan sampai sekarang. Dua-duanya ternyata. Yang satu waktu itu keluarnya kejang, yang kecil keluarnya kayak langsung bengkak merah-merah. Alerginya ke paru gitu. Jadi saluran pernapasannya menyempit, kan serem juga ya dua-duanya. Jadi udah harus strict diet. Jadi sampai sekarang kemana-mana mau traveling apa nyiapin makanan sendiri. Jadi ke negara mana gitu misalnya cari supermarketnya mana kita masak sendiri dulu. Sampai di hotel gitu. Karena mau nggak mau. Terus saya balance juga sama olahraga. Jadi paling nggak mereka punya olahraga tuh 2-3 kali seminggu. Jadi saya ikutin. Kalau yang kecil sukanya bola. Kalau yang terus saya ikutin mereka taekwondo, saya ikutin mereka les renang gitu. Jadi paling nggak tetap ada geraknya. Jadi meskipun sekolahnya lama banget sih by the way. Sampai sore gitu ya. Sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore loh sekolahnya. Belum kursus-kursus. Nah itu dia. Jadi tetap harus ada geraknya lah. Berarti alerginya misalnya makan apa? Seafood mereka nggak bisa. Ayam, telur, unggas-unggasan itu nggak bisa. Keju, coklat, tomat, orange gitu. Banyak banget sih. Berarti makannya apa ya? Kayak daging-dagingan, daging merah, daging kayak sapi, kerbau, kambing bisa. Ikan, air tawar bisa. Terus buah-buahan juga nggak bisa yang aneh-aneh. Nggak tahu aneh. Berarti alergi buah apa tuh contohnya? Jeruk-jerukan, anggur. Anggur ya juga. Pokoknya yang bisa tuh sedikit kalau buah. Kayak apple, pear, kayak apa ya? Alpukat gitu. Kiwi nggak bisa. Berries bisa. Berries bisa. Banyak buah mahal sih. Tapi setiap orang kayaknya beda-beda sih. Mesti ikutin food elimination mereka bisanya yang mana. Gitu. Wow, ya. Tapi mungkin tantangan tersendiri lagi kan ya itu. Ya. Setiap keluarga memiliki ada tantangannya masing-masing namanya kehidupan ya. Betul. Selalu ada tantangan. Oke. Semoga nanti bisa semakin sembuh ya, Dokter putrinya. Amin. Lalu kalau dari leaders, contohnya ya, sekarang kan perempuan tuh banyak menjadi leadership ya. Ada bisa tips leadership dari dokter? Tips leadership? Justru malah tipsnya adalah be humble. Be humble, misalnya dalam bekerja, dalam memimpin tim, ada mungkin dokter? Kalau saya sih lebih suka jadi pemimpin yang humble, jadi nggak merasa superior atau lebih dari yang lain, dari tim yang lain. Karena jalan dan tujuannya sama, jadi emang harus bareng-bareng. Kalau buat saya sih gitu. Dan leadership itu juga bisa dipakai di keluarga juga. Benar. Pekerjaan dan lain-lain. Benar. Kalau sama keluarga lebih menempatkan posisi jadi ibu tapi bisa jadi teman juga. Jadi mereka bisa sharing, mereka bisa berkeluh kesah, mereka bisa minta sesuatu. Dari kecil ya? Dari kecil. Sama dokter? Iya. Udah dibuat kayak teman. Bener sih. Karena ternyata ngobrol sama anak kecil tuh nggak perlu kayak memperlakukan mereka jadi kayak anak kecil. Berarti kayak, dewasa dong nih anaknya ya? Tanpa mendewasakan mereka ternyata emang bisa loh diajak ngobrol. Komunikasi sama anak itu ternyata bisa.
nggak harus senior ke anak kecil gitu. Iya. Tapi dokter membahasakannya sebagai bahasa anak-anak seperti itu? Enggak sih. Enggak, sebagai bahasa orang tua ya? Biasa-biasa. Oh, oke. Biasa. Berarti anaknya cukup bisa menangkap ya? bisa. Kayaknya anak-anak ternyata bisa kok digituin. Mereka malah lebih seneng biasanya. Oh, lebih senang? Lebih seneng untuk dianggap besar. Besar? Iya. Ya, dalam komunikasi jadi lebih bisa masuk ya. Ya, ada impian yang belum tercapai? Wah, pertanyaan apa yang sulit. Justru dari tadi kayaknya pertanyaan sulit deh. Oh iya. Karena saya orangnya dalam hidup tuh ini. going with the flow, Mbak. Oh, going with the flow ya. Saya itu orangnya kayak, iya saya punya sih pengen ini, pengen itu gitu. Tapi saya nggak pernah menempatkan kepengenan itu untuk harus tercapai gimana gitu. Oh, oke. Memang orang tuh punya target atau goals gitu, tapi nggak yang saya harus ini deh tahun depan, saya ini deh. Saya tuh orangnya kayak gitu. Justru nggak berani. Aja ya? Justru nggak berani. Oh gitu, nggak berani. Karena kadang-kadang kok saya achieve-nya begini. Ternyata Tuhan bisa aja loh in belok. one way bikin sesuatu yang besar banget yang nggak terbayangkan sebelumnya. Jadi kadang-kadang mendingan saya ngikutin aja deh. Saya lakuin aja yang terbaik. Saya doa aja yang terbaik. Nanti Tuhan akan kasih saya apa ya next-nya yang lebih besar lagi gitu. Wow. Kalau dilihat sih dokter lengkap ya, punya anak, karirnya bagus, amin suaminya baik. Aduh, amin ya. Ya semoga nanti mungkin ada hal besar lainnya. Amin. Dapat dalam hidup ini ya. Iya. Lalu dok, kalau kemarin suka ini ya ternyata ya, ARMY sejati nih ternyata ya. Suka K-pop, suka BTS. Suka BTS. Apa tuh dok menariknya nih? Soalnya kan generasinya beda ya. Jangan salah juga loh. Ya? Iya, ternyata banyak loh teman-teman aku tuh yang emang suka banget sama BTS. Iya. Saya sebenarnya udah suka K-pop dari kecil. Oh, dari kecil. Dari saya kapan ya? SMP kayaknya ya. SMP kayaknya dulu suka boyband pertama yang saya suka K-pop tuh namanya HOT. Ya itu sih zaman orang belum suka K-pop ya. Jadi ketika itu saya suka orang masih bingung apa sih sukanya gitu kok. Ini apa sih dandanannya gini kok suka gitu. Tapi ya udah saya suka aja. Terus lupa tuh sempat nggak ngikutin K-pop lama. Balik lagi dari BTS ini. Wah ternyata seneng banget ya denger lagu-lagunya tuh bikin ceria, menghibur. Terus tontonannya tuh kan mereka kayak bikin reality show, main apa segala macam, menarik banget. Terus bener-bener suka banget jadinya kayak ketawa-ketawa. Terus suka lagu-lagunya, nonton mereka perform langsung. Konsernya mereka tuh keren banget gitu kan. Ya udah jadi suka sih. Jadi kayak hobi jadi ya? kayak enak nih ada sesuatu yang bisa saya koleksi gitu. Jadi koleksi merchandise-nya mereka. Merchandise. Suami nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan kalau istrinya happy, everybody's happy. Oh, iya. Suami pasti happy juga ya. Nah, justru dia suka kasih surprise loh. Oh, kasih surprise. Iya. Waktu ulang tahun saya 2 tahun lalu kalau nggak salah. Tiba-tiba dia ngadain di restoran Korea gitu. And then semua pakai ininya. Jadi saya ada salah satu member BTS yang saya suka namanya Kim Seokjin. Jadi semua pakai itu, maskernya segala macam. Terus ada dibikin standingnya. Itu dia yang ngadain surprise sama teman-teman. Lucu banget. Lucu juga ya dok ya. Lalu dok nih terakhir nih, kalau kegiatan kemanusiaan, kalau dokter kan seneng tuh ya, kemarin COVID, sekarang apa nih kegiatan yang apa ya? Kayaknya banyak sosial sih sebenarnya. Basically saya suka untuk sharing edukasi kesehatan. Jadi apapun itu sebenarnya saya suka. Kayak ngomongin soal apa ya, sekarang lagi mau ada gerakan vaksinasi gitu ya. Saya willingly untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih vaksinasi itu. Karena benar-benar Indonesia nih menurut saya butuh edukasi yang membumi gitu. Banyak orang yang pengen ngerti, tapi bahasa biasanya apalagi di kedokteran ya, itu terlalu complicated atau terlalu jelimet lah istilahnya bahasa Jawanya. Jadi mereka kayak malas duluan gitu dengerin edukasinya. Nah, saya lebih suka pendekatannya dengan bahasa sederhana yang mereka ngerti. Jadi bisa memberantas mitos-mitos itu loh yang banyak beredar di Indonesia. Karena saya
gemes banget gitu. Banyak yang kemakan hoax, banyak yang kemakan mitos. Akhirnya Takut, kan ya. salah kaprah gitu dalam ilmu kesehatan gitu sih. Iya. Iya, banyak sih sebenarnya. Apapun saya kerjain, dari gizi, dari urusan itu tadi kesehatan masyarakat soal vaksinasi, imunisasi. Iya, sekarang masih jalan sih. Iya. Lalu komentar mengenai AstraZeneca yang ditarik? Oh, oke. Itu bukan ditarik. Jadi itu kejadian tahun 2022 kalau nggak salah. Itu trialnya sekarang baru diputuskan. Di sana memang kalau pengadilan lama ya di Amerika. Sebenarnya semua vaksin juga sudah ada, termasuk si AstraZeneca ini yang memang ada efek samping yang sangat jarang, very rare gitu ya, untuk pembekuan darah. Jadi kalau nggak salah itu ada beberapa kasus di sana yang dikaitkan dengan vaksin itu, dan AstraZeneca bilang, oh iya kan memang salah satu efek samping yang mungkin terjadi adalah itu, blood clot itulah namanya, trombosis, TTS lah istilahnya. Nah, tapi sebenarnya hampir semua obat kalau kita baca itu mungkin ada efek samping itu ya. Gitu. Tapi itu curable, itu bisa disembuhkan. Dan kalau misalnya makanya kalau ada gejala apapun, apalagi pasca vaksinasi gitu ya, itu harus ada pemantauan. Dan dalam masa pemantauan itu harus lapor ke dokternya supaya dapat penanganan secepatnya. Langsung. Nah, alhamdulillah di Indonesia kita kan kemasukan sekitar 72 juta dosis ya. Iya. Itu alhamdulillah sampai sekarang nggak ada Laporan itu. Nggak ada laporan. Dan harusnya kan itu laporan masuk dalam sekitar 42-48 hari. Tapi ini udah 2 tahun lebih ya, kita juga masuk itu kan cuma dalam kurang lebih setahun di masa 22 kalau nggak salah, 2021-2022 gitu ya. Cuma itu doang, kita nggak pesen lagi ke sana. Itu juga hibah kalau nggak salah ya, AstraZeneca ke Indonesia. Itu kita nggak ada kasus itu, alhamdulillah. Ya. Dan nggak perlu khawatir. Yang kita khawatirin sebenarnya adalah penyakitnya. Tahukah COVID-19 itu ya, COVID-19 itu, resiko terbentuknya pembekuan darah atau pengentalan darah itu tinggi sekali. Pasca COVID aja, resiko itu masih ada sekitar 50%. Makanya ketika orang mengalami COVID itu bukan cuma gejala pernafasannya yang mengkhawatirkan, tapi kan ada yang namanya kekentalan darah. Makanya selalu dicek, D-dimernya gimana, pembekuan darahnya gimana, gitu. Itu yang sebenarnya sangat fatal waktu itu. Iya, jadi ya memang jangan khawatir sih, vaksin itu jauh lebih besar manfaatnya daripada yang ditakutkan. Yang ditakutkan justru penyakit aslinya, itu yang lebih berbahaya. Dan itu bisa disembuhkan kalau kita cepat-cepat. Betul, iya. Oke, baiklah dokter, audiens sekalian, demikian bincang-bincang kita ya siang hari ini. Semoga bisa berguna ya untuk para pendengar audiens Women's Obsession. Alhamdulillah, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Hai Bunda, ada 3 pilar penting untuk tumbuh kembang anak. 1. Gali potensinya. 2. Berikan atensi. 3. Penuhi nutrisinya dengan Morinaga. Bunda! Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Mirai no robot-tores. Arigatou gozaimasu. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.